Karir moncer Jampitsus Febri Adriansyah yang diduga dikuntit Densus 88, pernah tangani 3 kasus korupsi kelas kakap. Dikutip dari suara.com, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Sosok Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah belakangan hangat jadi perbincangan setelah dikabarkan dikuntit sejumlah anggota Densus 88. Tak sedikit spekulasi yang beredar menduga bahwa Febri Adriansyah dibuntuti sejumlah anggota polisi sekaliber Densus 88 karena kasus mafia timah yang tengah ditangani. Bila melihat reputasinya, kasus korupsi timah yang tengah ditanganinya bukanlah kasus kelas atas yang ditanganinya. Tercatat, Febri pernah menangani 3 kasus korupsi kelas kakap dalam karirnya. Mengutip dari situs Kejaksaan, 3 kasus korupsi kelas kakap yang ditangani Febri yakni korupsi PT Asuransi Jiwasraya, korupsi fasilitas kredit PT BTN, serta korupsi PT Asabri. Ketiga kasus tersebut ditangani ketika Febri masih menjadi Dirdik Jampitsus. Diketahui ketika menangani kasus korupsi asuransi Jiwasraya, ada sebanyak 6 orang yang dijebloskan ke penjara. Di antaranya Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Heri Prasetyo, serta Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan. Selain itu, ada Direktur PT Maksima Integra Joko Hartono Tirto, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Hansen International Tbk, Beni Cokro Saputro. Kerugian yang ditimbulkan dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya tersebut berdasar catatan Badan Pemeriksa Keuangan yakni sebesar 16,8 triliun rupiah. Kemudian dalam kasus korupsi fasilitas kredit PT BTN, ada sebanyak 5 orang yang dijebloskan ke penjara. Mereka yaitu Yunan Anwar, Ichsan Hasan, Hamaryoto, Gofir Effendi, serta Widi Kusuma Putranto. Lalu di kasus korupsi PT Asabri, ada sebanyak 9 orang yang dijebloskan ke penjara. Di antaranya ada Direktur Utama PT Asabri Maijen, Purn, Adam Erdamiri, Letjen, Purn, Sony Wijaya, Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro. Selain itu ada mantan Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W. Siregar, Hari Setiono, Lukman Purnomo Sidi, serta Jimmy Sutopo. Kerugian yang ditimbulkan dalam kasus korupsi tersebut 22,78 triliun rupiah. Karir Febri sendiri terbilang sangat mengkilap. Pria kelahiran tanggal 19 Februari tahun 1969 tersebut sebelum dilantik sebagai Jampitsus pada tanggal 6 Januari tahun 2022 sempat menjabat sebagai Kejati DKI Jakarta. Jabatan itu diemban hanya dalam waktu 5 bulan saja terhitung sejak dilantik pada tanggal 29 Juli tahun 2021. Sebelum ditugaskan sebagai Kejati DKI Jakarta, Febri pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung. Debutnya sebagai jaksa dimulai saat bertugas di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Kerinci tahun 1996. Jabatan terakhir yang diembannya saat di Kejari Sungai Penuh, yakni sebagai Kasih Intelijen. Setelah itu ia tercatat pernah menjadi Kepala Kejari Bandung, Aspitsus Kejati Jawa Timur, Wakajati Yogyakarta, Wakajati DKI Jakarta, serta Kajati NTT.